أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tajali dalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihil ma'ugliqa wal khatim lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada kalam yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan ini terkecuali kita mengucapkan terima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita. Ketika kita kumpul di tempat yang mulia ini, sama-sama kita berzikir kepada Allah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niat masing-masing di tempat kita, di rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini, niat talab ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalan-amalan yang insya Allah amalan-amalan tersebut mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita berharap sekalipun amalan-amalan secuil kita ini, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang paling kita harapkan, semoga perkumpulan ini menjadikan kebanggaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita coba untuk sedikit mengupas tentang surat yang familiar, surat yang populer, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat Al-Ikhlas. Ayatnya cuma 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimatnya ada 15 kalimat. Hurufnya ada 47 huruf. Semuanya pasti hafal Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Tapi ketika kita hafal Al-Quran beberapa ayat sekalipun, alangkah baiknya kandungan di dalam Al-Quran itu lebih kita memahami, lebih kita mengerti apa tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Qul huwallahu ahad. Ini merupakan perintah Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Sayyiduna Muhammad, wallahu ahad. Allah ahad. Allah esa. Allah tunggal. Nah, di sini mengajarkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengenal sifat-sifat Allah. Nah, sifat wahdaniyah, sifat esa Allah, sifat tunggal Allah. Nah, Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi ketika Allahus somad, nah, kita memohon kepada Allah, segala permohonan kita tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allahus somad, Allah tempat meminta sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Allah tidak mempunyai anak, tidak mempunyai bapa. Lam yalid wa lam yulad.
walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba membayangkan zat Allah, karena mustahil terbayang. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Sehingga ketika Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak butuh makhluk, tidak butuh ciptaannya. Ya. Allah tidak butuh tempat. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat, baik tempat itu ada di bawah ataupun di atas, ataupun langit atau bumi, aras sekalipun, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum makhluk-makhluk tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi, Allah sudah ada. Jadi Allah tidak butuh tempat. Bukan ada di atas, bukan ada di bawah, sekalipun bukan ada di aras Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Jangan bertanya Allah di mana, karena Allah tidak butuh tempat. Kalimat di mana itu menunjukkan tempat. Allah tidak butuh tempat. Nah, kita yang butuh tempat, kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikirkan tentang zat Allah, yang mesti dipikirkan yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tafakur, ya, merenung, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya, itu yang dianjurkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi jatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, karena mustahil, tidak mungkin berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini, surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kita pertama ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih menganggap Allah ada di aras, rusak tauhidnya. Ya, itu kaumnya disebutnya kaum mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Hilangkan dalam hati kita ketika Allah ada di atas. Mustahil Allah ada di atas, tidak mungkin, ya. Nah, surat Al-Ikhlas, kita coba, surat ini panjang, surat Al-Ikhlas, mudah-mudahan cukup waktunya sampai Isya. Ya. Ini surat Al-Ikhlasnya, nama-nama surat Al-Ikhlas itu banyak. Ragam nama-nama surat Al-Ikhlas ini. Sehingga sampai ada 20 nama surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan ziyadatul asma tadulu ala syarofil musamma. Ya, ketika ragamnya nama-nama tersebut menunjukkan mulianya yang diberi nama itu. Seperti asma Allah, ada berapa asma Allah? 99 asma Allah. Itu menunjukkan ala syarofil musamma, mulianya yang diberi nama tersebut, mulianya zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Nama-nama Allah. Begitu pula Al-Ikhlas sampai 20. Begitu pula nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali nama Nabi. Seperti yang dibuat oleh Syekh Sulaiman Al-Jajuli di dalam kitab Aurad Salawatnya, yaitu Dalail Khairat. Nama Nabi banyak sekali. Ahmad, Muhammad, Yasin, Toha. Itu nama-nama Nabi Muhammad. Itu menunjukkan ziyadatul asma tadulu ala syarofil musamma. Ketika beragamnya, banyak sekalinya istilah nama-nama itu menunjukkan kemuliaan yang diberi nama tersebut. Kita kembali surat Al-Ikhlas. Nah, ada surat Al-Ikhlas ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Nah, ada juga surat Al-Ikhlas ini dinamakan surat At-Tanzil. Nah, ada juga surat Al-Ikhlas ini dinamakan At-Tajrid. Itu juga istilahnya. At-Tajrid. Nah, kenapa dinamakan At-Tajrid? Yang dimaksud tajrid itu kosong. Ya. Li'anna man ta'allaqa biha tajarrada minal aghyar. Nah, karena orang yang ta'alluq, orang yang bergantung pada surat Al-Ikhlas, orang yang dijadikan patokan surat Ikhlas, sehingga dia akan kosong dari yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Allahus Somad, Allah zat yang dipinta. Kita tidak meminta siapa-siapa terkecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nama-nama surat Al-Ikhlas. Ada juga
surat At-Tauhid. Nah, Al-Ikhlas itu. Kenapa? Li'annaha dalatun alaih. Karena surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Ya, Allah Maha Ahad, Allah Maha Tunggal. Ya. Kemudian surat Al-Ikhlas ini dinamakan juga surat An-Najat. Apa itu Najat? An-Najat itu selamat. Kenapa? Karena linajati qori'iha minanar. Nah, orang akan selamat daripada api neraka ketika membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas ini bagian daripada media ya yang dijadikan sebagai pidak. Apa itu pidak? Penebus. Penebus dari apa? Penebus dari api neraka. Surat Al-Ikhlas. Nah, itu disebutnya atakohnya atakoh kubro. Jadi ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, faedahnya, ketika membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka itu menjadikan penebus supaya kita selamat daripada api neraka. Seperti halnya atakoh sugro. Apa atakoh sugro? Yaitu baca La ilaha illallah. Itu 70.000 kalau la ilaha illallah, tapi kalau surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, sebagai pidak penebus, sehingga dinamakanlah surat Al-Ikhlas itu istilah lain An-Najat, supaya selamat orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu daripada api neraka. Juga surat Al-Ikhlas itu dinamakan surat Al-Wilayah. Al-Wilayah. Apa wilayah? Wilayah itu derajat kedudukan. Kenapa? Li'anna man ta'alaqu biha, orang yang ta'aluk. Ta'aluk itu ketergantungan. Nah, orang yang ketergantungan dengan surat Al-Ikhlas, a'tahullahul wilayah, Allah akan berikan kedudukan derajat. Kalau ketergantungan pada surat Al-Ikhlas, bukan ketergantungan pada narkoba, tapi ketergantungan pada surat Al-Ikhlas. Ya, maknanya Al-Ikhlas itu dimengerti, dipahami, ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala As-Somad, Allah yang zat yang dimohonkan segala sesuatu, tempat permintaan sesuatu. Nah, juga surat Al-Ikhlas ini dinamakan surat An-Nisbah. Nah, apa itu nisbah? Nisbah itu karena orang-orang kafir ya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Unsub lana rabbuk. Unsub lana rabbak. Baik Muhammad, coba ceritakan kepada kami. Sebutkan sifat-sifat Tuhanmu. Seperti apa sih Tuhanmu? Nah, ini asbab nuzul daripada surat Al-Ikhlas. Jadi asbab nuzul surat Al-Ikhlas ya, ketika itu sekelompok orang musyrikin ya, datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin ini berkatakan ya Muhammad, unsub lana rabbak. Coba ceritakan seperti apa sih Tuhanmu itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya surat Al-Ikhlas melalui malaikat Jibril. Kul, katakanlah wahai Sayyidina Muhammad ya, Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena sebelum turun ayat tersebut, ini jawaban daripada permohonan permintaan orang-orang musyrikun. Bukan hanya orang-orang musyrikun saja bertanya tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang Robnya. Akan tetapi Yahudi pun demikian. Karena surat Al-Ikhlas ini ada dua versi. Ada yang mengatakan turunnya di Mekah, ada juga yang mengatakan turunnya di Madinah. Jadi pertanyaan tentang Rob, pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kalangan. Baik kalangan musyrikin atau kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani, seperti yang dikatakan oleh Imam Qatadah, ja'a nasun minal yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang berkata datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi tersebut mereka mengatakan, ya, sif lana rabbak, wahai Muhammad coba ceritakan kepadamu Rabbmu, Tuhanmu seperti apa sih? Ya. Fa innallaha ta'ala anjala na'tahu fi Taurat, karena Allah menurunkan ya, di dalam kitab Taurat sifat-sifat Rabbnya ya. Akhirnya orang Yahudi itu mendesak, "Fahbina min aysyain huwa." Coba ceritakan kepadaku Tuhanmu itu seperti apa sih? "Wa min ayyi jinsin huwa." Dari jenis apa sih? "Dahabun am nuhas." Apa terbuat dari emas? Apa terbuat dari tembaga? "Am fiddah." Atau terbuat dari perak?
Karena orang-orang kafir itu Tuhannya beragam. Ada terbuat dari kayu, terbuat dari emas, terbuat dari perak. Sampai orang-orang kafir dari golongan Yahudi, dari golongan Nasrani, melecehkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, inna ilahatana situmi'ati wasituna. Tuhan kami ada 360. Tapi walam takdi hawaijana, tapi tidak semuanya kebutuhan kami itu diberikan. Pakai pabiwahidin, bagaimana dengan Tuhan kamu? Satu. Yang Tuhan kami pun yang 360 itu kebutuhan kami tidak dilakukan, apa tidak diberikan, apalagi satu. Nah, kemudian mendesak orang Yahudi itu, wa masifatu, seperti apa sih Tuhanmu itu? Walau pertanyaannya terus, pertanyaannya merembet. Wahal yakulu wa yashrabu, apakah Tuhanmu itu suka makan, suka minum? Wa miyunarasa dunia wa man yurisuha, apakah Tuhanmu itu suka mewaris dunia, dan siapa pewarisnya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas. Kul, katakan wahai Sayyiduna Muhammad, wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Itu kronologi asbab nuzul turunnya surat Al-Ikhlas. Kemudian kita bertanya, ya, kenapa sih dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena setiap surat itu ada nama-namanya. Ada surat Al-Kafirun. Kenapa dikatakan surat Kafirun? Karena di dalamnya itu menjelaskan tentang orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada juga surat An-Nas. Kenapa dinamakan surat An-Nas? Karena di dalamnya menceritakan tentang manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dinamakan surat Al-Falaq. Kenapa dinamakan surat Al-Falaq? Arti falak itu waktu subuh. Karena di dalamnya menceritakan waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekalipun loncat langsung ke Al-Quran. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena di dalamnya ada menceritakan tentang Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Sapi. Menceritakan tentang sapi betina. Tapi surat Al-Ikhlas, 5 sumi Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Di dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat ikhlas enggak? Enggak ada. Kalau surat-surat yang lain, ya, di dalamnya ada surat-surat tertentu seperti surat Al-Lahab, di dalamnya menceritakan tentang Abu Lahab, ya, ataupun surat At-Tin, ataupun surat apa saja, pasti di dalamnya ada. Tapi surat Al-Ikhlas di dalamnya tidak ada. Nah, surat Al-Ikhlas di dalamnya itu tidak disebutkan Al-Ikhlas, tapi disebutkan sifat salbiyah Allah, yaitu sifat wahdaniyah, sifat ketuhanan esanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkeyakinan wali annamani ataqaddahu karena mukhlishon fi dinillah, orang yang beriktikad, orang yang berkeyakinan dengan sesungguh hati, maka orang tersebut akan selamat daripada agamanya. Mukhlishon fi dinillah, arti mukhlishon itu selamat daripada agama. Jadi orang yang berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala esa, tunggal, wa man taqadahu kana mukhlishon fi dinillah, selamat orang tersebut dari agamanya. Jadi arti mukhlishon itu adalah selamat. Nah, wali anna man mata alaihi kana khalasu minanar, dan ketika barang siapa yang selamat daripada agamanya sampai Islam ini dibawa sampai meninggal dunia, artinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka orang ini kana khalasuhu minanar, dia akan selamat daripada api neraka. Wali anna ma qablahu khalasu fi dami Abil Lahab, dan ketika orang tersebut khalas, selamat daripada api neraka, juga orang tersebut ya akan selesai daripada celaan-celaan Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini ya sebelum surat Al-Ikhlas turun surat Al-Lahab. Ya, tabat yada Abi Lahab wa tab. Ini Abu Lahab paman Nabi, padahal itu selalu meledek, mencela Nabi. Nah, karena mereka bangga, Abu Lahab bangga Tuhannya banyak. Akan tetapi ketika dikat bahwa Tuhan itu, Rob itu
wahdaniyah, qul huwallahu ahad. Ya, ini seolah-olah membatalkan, seolah mencegal keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik dan orang yang meninggal dalam keadaan berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala itu ahad, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut selamat. Maka pakana jaja'u man qara'ahu alla yajma'a bainahu wa baina abilah bin. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas dan berkeyakinan di dalam surat Al-Ikhlas tersebut, maka tidak akan dikumpulkan dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu sudah yakin di dalam Al-Quran penghuni neraka. Dan orang yang tahu kandungan isi surat Al-Ikhlas dan diyakini dalam surat Al-Ikhlas tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala selain ahad, Allah Subhanahu wa taala as-somad, zat yang tempat kita meminta, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai pada sesuatu apapun. Berkeyakinan dalam hati kita, maka orang tersebut akan selamat. Dikatakanlah surat Al-Ikhlas. Jadi mana Al-Ikhlas itu mananya selamat. Nah, mana ikhlas itu. Nah, sehingga ya surat Al-Ikhlas ini banyak sekali padilah-padilahnya, banyak soal padilah-padilahnya, sampai Rasulullah SAW sangat menghimbau, ya, ketika kita akan tidur baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka jaminannya ketika man aroda ayyanama, barang siapa yang hendak tidur ala firashihi, di tempat tidur, fanama ala yaminihi, kemudian dia tidur berbaring ke kanan, summa qara'a wa qul huwallahu ahad, kemudian baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad mi'ata marrah. Mi'ata marrah, berapa mi'ata marrah? 100 kali. Nah, Fa'idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamah, yaqulu lahu rabb, Allah akan memanggil, ya. Ya abdi, wahai hambaku, udkhul biyaminika al-jannah, silahkan kamu masuk surga. Allah langsung silahkan masuk surga. Ini luar biasa fadilah surat Al-Ikhlas ini. Baca aja simpel, pasti semuanya hafal, ya. Tinggal kita mengerti makna daripada kandungan surat Al-Ikhlas yang telah tadi kupas sedikit, ya. Kemudian kita aplikasikan dengan dibaca surat Al-Ikhlas dan mengerti maknanya. Dan tidak cukup hanya sekedar dimasukkan ke surga. Ternyata orang yang membaca surat Al-Ikhlas dengan kesungguhan hati, ya, orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat membuatkan istana untuk orang yang rajin membaca surat Al-Ikhlas. Man qara'a qul huwallahu ahad asyra marrah, barang siapa yang baca qul huwallahu 10 kali, bunyalahu qasrun fil jannah, akan diberikan istana 10 di surga. Misalkan tidak cukup hanya baca aja, mengerti, pahami dan aplikasikan makna daripada surat Al-Ikhlas tersebut. Wa man qara'aha 20 marrah, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 20 kali, banallahu qasrani fil jannah, Allah akan membangunkan nanti di surga 2 gedung di surga. Begitu pula wa man qara'aha 30 marrah, orang barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 30 kali, ya, bunyalahu salasu kusurin fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membuat bangunan di surga nanti istana, 3 istana. Sayyidina Umar penasaran bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ijan tuksiru kusuruna, kalau begitu banyak dong, ya, gedung-gedung kami di surga ketika kami memperbanyak bacaan-bacaan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad di dunia ini. Apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah SAW, awsau min darik, itu lebih banyak, lebih indah daripada yang kau bayangkan, lebih. Maka dengan demikian surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang istimewa di dalamnya. Sehingga kalau seandainya ada orang yang sakit, parah sakitnya nih, ini tidak kemungkinan sakit ini bisa sembuh lagi nih, maka anjurkan, ya, supaya lebih memperbanyak surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena jaminan dari Rasul gini, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad dalam keadaan sakit. Sakit yang bagaimana? Alladzi yamutu fih. Ya, yang kita kecenderungan sakitnya ini sampai ke bawah mati, sampai ke bawah meninggal. Sakit parah berarti ya, oh ini bisa diprediksi tidak akan sehat, tidak akan sembuh lagi. Maka perintahkan supaya memperbanyak surat Al-Ikhlas.
maka lam yubtin fi qabrihi, tidak akan dipitnah di alam kuburnya, tidak akan disiksa di alam kuburnya. Wa amana min dogtotil qabri, akan selamat daripada himpitan api neraka. Akan selamat daripada himpitan alam kubur. Orang yang membaca qul huwallahu ahad di saat sakit. Ya, wa hamalatul malaikah yaumal qiyamah bi akhfaniha, nanti akan dibawa oleh malaikat, ya, hatta tujijuhu ila sirat ila jannah, sampai malaikat membimbing ketika menyeberang sirat sampai menuju surga. Ini luar biasa surat Al-Ikhlas. Dan ternyata surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu menghilangkan kepakiran. Ya, menghilangkan kepakiran. Insya Allah orang yang mengikuti tips dari Nabi Muhammad SAW tentang surat Al-Ikhlas aman, selamat daripada fakir, daripada miskin. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah, annahu syaqqa rajulun ila Rasulullah SAW. Ada orang lapor pada Rasulullah, curhat pada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah tentang apa? Al-faqra wa dzikil ma'isyah, tentang kepakiran dan sumpeknya kehidupan. Ya, kamu butuh loba, ya, kamu butuh ayah, gitu. Akhirnya, faqala lahu Rasulullah SAW, Rasul mengatakan kepada orang tersebut, idza dakhalatal baita, ketika aku masuk ke rumahmu, pasalim in kana fiha ahadun, salam seadanya di dalamnya ada orang, assalamualaikum. Tapi ketika tidak ada orang, fa ilam yakun fihi ahadun, ketika di dalamnya tidak ada orang, pasalim alayya, salam kepadaku, kata Rasul. Kalau tidak ada orang di rumah, salam kepadaku, kata Rasul. Bagaimana caranya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Waqra qul huwallahu ahad. Kemudian baca qul huwallahu ahad. Jadi setelah salam membaca qul huwallahu ahad. Enggak usah banyak-banyak, marratan wahidah, satu kali. Asalkan sering ketika masuk ke rumah, assalamualaikum atau assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, baca qul huwallahu ahad. Fa'ala rajul jalik. Orang itu kemudian mengamalkan apa nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Akhirnya fa'addarullahu alaihi rizqa hatta afadu ala jironihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan rezeki sampai rezeki tersebut tetangga-tangganya kebagian. Itu berkah daripada surat Al-Ikhlas dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, lain pertemuan kita lanjutkan surat Al-Ikhlas karena waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Ini masih banyak sekali tentang fadilah-fadilah surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajmain.